Kenapa sih dok kita harus melakukan tes kebugaran? Kita kadang merasa kita bugar banget nih, padahal Oh ini nggak bugar nih, atau oh ini bugar nih. kan masing-masing orang akan berbeda ya. Beliau memiliki sakit stroke, Harus lari, harus cepat kan. pes-pes keong kayak gini. Halo, assalamualaikum sobatku Batam. Ketemu lagi barengan sama saya Ariska. Dan kali ini nih kostum saya full lengkap dengan pakaian baju olahraga. Kenapa sih? Karena BPKK Batam baru aja melakukan tes kebugaran berdasarkan Surat Sekjen nomor KP 0505-A-62-2025 mengenai pengukuran tes kebugaran pegawai ASN triwulan 3. Nah, itu dia yang bakalan kita bahas di segmen kali ini. Tentunya saya nggak sendiri dong. Saya ditemenin sama narasumber yang ahli. Siapa itu? Yuk kita sapa dulu yuk. Selamat pagi dokter. Pagi Rizka. Beliau adalah Dr. Yeni MH. Beliau adalah Ketua Tim Kerja 4 atau Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus. Yang sekaligus beliau adalah merupakan penanggung jawab dari tes kebugaran ini. Nah, dan satu lagi nih, selain dari Dr. Yeni, kita juga bersama dengan salah satu peserta tes kebugaran ini. Kita sapa dulu. Halo Kak Betaria Sonata. Hai Ca. Kita biasa panggil Kak Beta aja ya biar akrab ya. Sehat Kak? Sehat dong. Udah tes kebugaran tadi kan? Barusan. Oke. Yuk lanjut ya. Kita tanya-tanya dulu sih sama narasumber kita. Dokter Yeni, kenapa sih dok kita harus melakukan tes kebugaran? Karena supaya kita bisa tahu kita ini seberapa bugar sih sebenarnya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita kan nggak tahu nih, tidak terukur. Kita kadang merasa kita bugar banget nih, padahal sebenarnya belum tentu bugar kan. Dan sebenarnya juga untuk kita untuk kita juga aware, maksudnya seberapa sih kita ini bugar kalau diukur dengan suatu parameter gitu loh maksudnya. Nah karena selain tes kebugaran ini juga kita kan juga dicek nanti gula darah, terus kemudian tensi, kemudian kolesterol kita. Jadi kan kita akhirnya tahu kita bisa bisa berjaga-jagalah mana yang baik untuk kita terusin, mana yang tidak. Berarti kan kita bisa mengganti ke lifestyle yang lebih baik berikutnya gitu loh. Berarti tes kebugaran itu dilakukan pengukuran gula darah, tensi, kolesterol gitu ya Bu ya? Benar. Oke. Kalau tes kebugaran ini menggunakan metode apa Bu? Kita menggunakan saat ini menggunakan metode Rockport. Rockport seperti apa? Boleh jelasin Bu sama sobatku? Iya, kita menggunakan metode Rockport di mana kita berjalan atau berlari ini ya untuk mengukur aktivitas aerobik kita. Di mana aktivitas aerobik itu adalah kegiatan fisik kita yang menggunakan oksigen nih. Nah, dan kita nanti akan berjalan atau berlari sejauh 1 mil atau 1,6 kilometer. 1,6 kilometer. Nanti akan diukur setelah itu tekanan darah kita, setelah itu nanti kita akan tahu nadi kita. Kemudian nanti akan dihitung kebutuhan oksigen kita, VO2 max kita berapa setelah kita melakukan tes Rockport. Tes Rockport itu. Oh, berarti akan dilakukan tadi kan disebutkan sebelumnya dilakukan pengukuran tekanan darah. Dan setelah lari juga nadinya, tekanan darah dan nadi. Berarti setelah lari juga dilakukan tes tekanan darah dan nadinya juga ya Bu ya. Oke, itu menentukan bahwa dia itu ini nggak bugar nih atau ini bugar nih, itu bagaimana kita menentukannya Bu? Nanti akan dilihat seberapa dengan jarak tempuh 1,6 itu seberapa jauh sih waktu yang dibutuhkan oleh kita. Kan masing-masing orang akan berbeda ya. Nanti seberapa jauh jarak itu ditempuh dan disesuaikan juga dengan nanti umur yang bersangkutan. Dan nanti ada hitung-hitungannya tuh. Nanti sesuai
umurnya sekian, jarak yang ditempuh sekian waktunya. Nih nanti itu akan ada perhitungannya. Nanti setelah itu akan muncul berapa gitu loh. Kita menggunakan gitu. perhitungan manual begitu. Perhitungan. Jadi nanti begitu teman-teman BPKK Batam jalan atau lari gitu diwaktuin ya Bu ya, start dan finishnya gitu ya Bu. Kalau tadi ngomong-ngomong Ibu berapa lama Bu untuk menempuh jarak 1,6 ini Bu? Wow, jangan ditanya. Oh iya betul, karena udah menunjukkan nih kaosnya ini adalah kuadran. Oh ya, Sobat Q Batam nih, kuadran ini adalah salah satu tim lari BBKK Batam ya. Saya juga termasuk loh, walaupun saya pes-pes keong kayak gini. Gimana Bu? Berapa Ibu tadi Bu? Boleh spill Bu? Berapa Bu? Sang juara lari. Enggak juara lari loh sebenarnya. Kebetulan tadi itu berapa ya? 8,45 menit. 8,4. Dan lucunya Ca, itu disambung lagi ke sampai 7,8 km. Wow, keren. Memang benar-benar pelari lah ini ya. Oke Bu, balik lagi ke tes kebugaran. Jadi Bu, untuk menentukan 1,67 itu jaraknya itu sesuai dengan panduan dari Rockport itu sendiri ya Bu ya. Oh, okay. Sebenarnya kita bisa menggunakan juga aplikasi Sipgar itu kan sudah Rockport ya. Cuman mungkin kita belum melakukan karena kebetulan di mana tempat kita tadi melakukan tes Rockport itu signalnya kan agak on off. Jadi kalau on off signalnya itu hasil Sipgarnya itu kan kurang pas. Jadinya kan ada yang hilang, ada yang nggak cocok. Jadi mungkin nanti coba kita lakukan lagi dengan memakai aplikasi Sipgar dan mungkin manual kita bandingkan dulu sebelum kita menerapkan benar-benar Sipgar. Karena lokasi tadi udah kita coba menggunakan Sipgar sebagian ini tapi ada yang nggak pas gitu loh. Jadi akhirnya kita simpulkan kita menggunakan yang manual aja dulu. Karena sinyal itu tadi ya, karena sinyalnya. Berarti semua pegawai itu harus memiliki aplikasi Sipgar dulu ya Bu ya. Ya, kalau kita mau menggunakan Sipgar untuk mengukurnya. Ya. Oke. Bu, ini kan untuk tes kebugaran ya Bu. Bagaimana dengan kondisi pegawai jika mereka itu memiliki kontraindikasi misalkan nih Bu? Beliau memiliki sakit stroke atau memang dia ada kelainan jantung ataupun asma, itu apakah ada keringanan ataupun ada tes khusus tersendiri, parameter tersendiri gitu untuk mengukur kebugarannya bagi beliau-beliau yang memiliki kontraindikasi tersebut Bu? Sebenarnya sih kan untuk Sipgar ini kan kita tidak dipaksakan untuk melakukannya harus lari, harus cepat kan. Sebenarnya jalan aja kan sudah cukup. Jalan aja. Dan saya pikir kalau tidak benar-benar sakit nih ya, yang berbaring, maksudnya yang sakit yang yang mungkin dia di rumah sakit, itu kan nggak mungkin ya kita lakukan Sipgar. Kemudian atau ya mungkin stroke kalau dia butuh berjalan yang agak susah dengan ada paresenya, mungkin itu ya diperkecualikan kan biasanya. Nah kita tapi kalau mungkin hanya asma, kebetulan juga nggak kumat asmanya, kan dia bisa berjalan dengan pelan kan. Nah berjalanlah disesuaikan dengan kemampuan. Dan kita juga jangan melihat si A cepat, kita harus meniru dia juga cepat gitu loh. Jadi masing-masing kita kan punya kemampuan, kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita masing-masing. Jadi sepertinya asal dia masih bisa berjalan dengan normal dan tidak menimbulkan dia yang jantung yang benar-benar kan ada yang ininya yang dia sesak sekian meter, ya dia bisa melakukannya sih kalau saya pikir begitu. Dengan kemampuannya dia berjalan masing-masing ya. Jangan samain kayak dokter Yeni ya. Oh enggak begitu. Itu kebetulan Riz, kebetulan. Oh begitu Bu. Jadi nggak masalah ya Bu bagi beliau-beliau yang memang memiliki kontraindikasi ya. Oke, kalau ini Bu dari berarti kan ini kan adalah triwulan 3 ya Bu. Berarti kita sudah melakukan 3 kali tes kebugaran. Ya ini yang ketiga. Nah untuk tes yang pertama dan kedua itu kira-kira apakah ada nih hasil dari teman-teman BPKK Batam yang dinyatakan tidak bugar? Nah, kalau melihat yang ketiga kita belum menghitung ya karena kita baru menyelesaikan. Kalau membandingkan dari yang pertama dan yang kedua nih, dari hasil yang pertama ke yang kedua, itu sebenarnya ada yang sudah mengalami perbaikan. Jadi awalnya mungkin masih kaget kan karena tadinya kan di Kemenkes belum dirutinkan untuk tes kebugaran. Nah, jadinya begitu yang pertama masih dapatlah beberapa yang tidak bugar mungkin ya di kita atau hasilnya
ya belum inilah bugar. kurang, hasilnya kurang. Nah ternyata begitu triwulan kedua kemarin yang tadinya kurang ini sudah lebih baik nih. Oh, Semakin bagus ya, Bu. bertambah di kita. Berarti kan kita melihat Memotivasi mereka juga ya. Berarti kita melihat ada hasilnya kan. Berarti kita lebih bugar. Iya. Dan untuk juga pemeriksaan screening yang lain kayak gula darah, kolesterol, ini sudah lebih baik juga karena masing-masing mungkin Berarti lebih menjaga gitu ya Bu ya mulai menjaga dan kita sudah tahu kan bahwa kita di mana kelemahannya gitu loh. Oh ya, wah ini nih kayak saya juga ya Bu ya, kemarin saya yang TB2 kolesterolnya tinggi, TB3 ini alhamdulillah Bu kolesterolnya bagus. Jadi kan wah ini mau tes kebugaran nih, jadi harus jaga makan. Jadi menjelang tes kebugaran dijaga dulu semua Iya kan. betul Bu. Jangan-jangan minum obat dulu Cak. Iya enggak loh kalau minum obat. Oke. Nah Bu, ini kan dari segi medis kira-kira manfaatnya apa Bu untuk tes kebugaran ini? Sebenarnya manfaatnya kalau dari segi medis kan ya, kita jadi lebih bugar, jelas lebih segar dalam menjalankan aktivitas kan kita lebih enak, lebih bugar. Dan kita lebih enak, maksudnya lebih fresh lah, lebih fresh ya dalam bekerja. Kemudian juga satu sisi dalam pemeriksaan itu dalam medis kita kan udah bisa aware nih kolesterolnya, tensinya, kemudian juga gulanya. Nah kalau memang sudah ada saatnya kita harus minum obat, kita kan lakukan pemeriksaan lanjut lagi. Kalau hasilnya memang kurang bagus dan memang kalau kita perlu minum obat kan kita jadi tahu nih. Kalau selama ini kan kita menganggap kita sehat-sehat aja, kita kan nggak pernah mau memeriksa. Dan kalau tidak ada paksaan sedikit seperti ini juga kan tidak akan dilakukan kan. Kita kan banyak juga yang takut, nggak usah lah kalau diperiksa nanti akan ketahuan kita sakit apa. Mending kita diam-diam aja. Tapi dengan adanya tes kebugaran ini dan kita kan sedikit dipaksa kan. Awalnya. Bukan sedikit dipaksa untuk melakukan, otomatis kan kita jadi tahu. Nah akhirnya kan kita bisa bisa melihat di mana sejauh mana kondisi kesehatan kita kan. Jadi sangat bagus memang untuk kita melakukan tes kebugaran ini kalau menurut saya sejarah. Iya betul. Dipaksa untuk aware ya Bu ya tentang kesehatan kita ya Bu. Bagus dong Bu berarti kan Bu. Iya. Bagus. Nah kita lanjut ke peserta kita nih. Jadi Kak Bet, gimana tadi untuk lari? Apakah setelah lari jadi lemos atau malah lebih fresh nih? Lebih fresh dong. Oh, udah nampak ya lipstiknya, udah nampak udah merah fresh. ya. Iya, aksesorisnya larinya sudah pakai kacamata. Oh, tadi ada foto you Cak. Oh, ada foto you, iya. Terima kasih mamang-mamang foto you. Itu penyemangat kan foto you. Iya betul. Nah, Kak Beta tadi kira-kira berapa waktunya Kak? Kalau dokter Yani kan tadi kan 8. Kak Beta berapa tadi? Ada lebihnya loh, nggak 8, jangan digini ke atas gitu, udah ke arah 9. Kak, kita melihat yang depan Bu. Oh iya betul. Kak Beta berapa tadi Kak? 12 menit lebih. Oh 12 menit nggak apa-apa. Masih tergolong bugar kan ya Bu? Masih oke. Terus tadi berapa nadi sebelum dan setelah Kak? Tadi nadinya sebelum lari itu 85. Sebelum lari 85, setelah lari 115. itu lah. masih bagus Masih sih Bu. oke. Oh masih oke. Maksimal nadi setelah lari berapa kira-kira Bu? Sebenarnya kan tergantung umur juga kan. Oh iya tergantung umur. Tergantung umurnya kan berapa nadinya itu. Nanti kan dibagi lagi ada hitung-hitungannya kan biasanya. Tadi ada loh sebelum lari itu dia 120, setelah lari 110. Nah itu mungkin. Nah itu gimana Bu? Nah itu kita juga kan harus lihat juga sebelum lari itu apakah dia ada melakukan aktivitas di situ. Oh ataukah dia kan sambil harusnya berdebar-debar resting gitu? kan, Mengejar harusnya. pinjer ternyata tadi katanya. Betul ya ampun. Kalau mengejar finger kan dia baru sampai di situ, Lari, otomatis lari. kan dia sebenarnya sudah melakukan aktivitas tadi. Iya, benar, lari-lari, benar, kejar. benar. Otomatis lebih tinggi. Mungkin pada saat tes Rockport dia cuma berjalan pelan, sementara tadi ngejar finger supaya lari nggak gitu dipotong ya. tunkin kan lari. Nah itu dia. Jadi berbeda nadinya di situ. Benar. Siapa ini yang suka ngejar-ngejar finger? Saya juga kayak gitu Bu. Untung dilakukannya tadi habis nggak ngejar finger ya Bu ya. Jadi nggak ada. Jadi berarti kita tuh pas masa santai ya Bu ya. Restingnya bagusnya kan, ya. iya. Tapi kalau untuk pemeriksaan setelah lari itu apakah
setelah lari langsung diperiksa atau kita nunggu dulu sampai dia santai atau tunggu dulu berapa lama gitu baru kita cek lagi? Harusnya setelah lari. Oh, langsung karena gitu ya, Bu, nadinya ya? mau dibandingkan kan setelah lari dia berapa, sebelumnya berapa. Oh gitu, oke deh. Jadi seperti itu tes kebugaran. Betapa pentingnya tes kebugaran demi kita mendapatkan tubuh yang bugar dan jiwa yang sehat tentunya. Nah begitu Sobat Kubatam. Gimana, udah jelas kan bagaimana apa sih dan kenapa sih kita harus melakukan tes kebugaran rutin terutama bagi pegawai ASN. Nah begitu segmen kita kali ini mengenai tes kebugaran. Terima kasih dulu dong buat narasumber kita. Terima kasih Dokter Yeni. Terima kasih Kak Beta. Sama-sama, Ca. Nah sampai ketemu lagi. Nanti mungkin kita akan bertemu di segmen-segmen selanjutnya ya. Oke, begitu saja Sobat Kubatam. Jangan lupa terus pantengin podcast BBKK Batam, Karkes BBKK Batam. Terima kasih. Bye-bye.